Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakan engkau secara sempurna dan seimbang. Al-Infitar ayat 6 dan 7. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Hai Daud, janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa qala aidan innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yusuf ayat 53. Kaum muslimin yang berbahagia, kultum kita hari ini adalah mengenal daya-daya jiwa manusia. Kita perlu mengenal diri dan daya-daya jiwa yang mendasari tingkah laku kita agar kita bisa menjadi insan yang fadilah atau utama dalam hidup ini. Manusia terdiri dari dua unsur, jasad dan jiwa. Jiwa memiliki tiga daya utama, yaitu daya jiwa nabati, daya jiwa hewani, daya jiwa insani. Dua daya jiwa akan mengikuti mati ketika jasad kita sudah hancur menjadi tanah. Dan daya jiwa insani akan tetap hidup sampai hari kiamat nanti. Daya jiwa insani ini disebut juga roh oleh sebahagian ulama. Dimensi nabati memiliki fungsi nutrisi, fungsi pertumbuhan, dan fungsi reproduksi. Sedangkan daya jiwa hewani memiliki fungsi motivasi dan persepsi. Dua daya jiwa ini pada tumbuh-tumbuhan dan binatang itu keduanya ada pada diri kita manusia. Bila kedua-duanya atau salah satunya dari daya jiwa ini yang dominan, maka akan melahirkanlah tingkah laku kita seperti tingkah laku tumbuhan yang apatis dan tingkah laku binatang yang mencerminkan syahwaniyahnya saja. Dimensi insani memiliki akal praktis dan akal teoritis. Akal praktis adalah kemampuan berpikir sederhana dan alamiah, sedangkan akal teoritis adalah akal yang terdiri dari akal material yang mampu menerima pengetahuan bila ada materi objek yang diketahui. Yang kedua, akal potensial, yaitu akal yang mampu mencerna ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, akal aktual, akal yang selalu siap pakai ketika kita untuk berpikir. Dan yang terakhir adalah akal mustafat, yaitu akal yang memperoleh pancaran sinaran dari akal fa'al, yaitu dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki akal mustafat inilah kita memiliki pemikiran yang jernih dan pemikiran yang tajam dan pemikiran yang bermanfaat seperti para filosof sufi. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap jiwa memiliki keutamaan. Meminjam Ibnu Muskawih mengatakan keutamaan adalah titik tengah antara dua kutub yang ekstrim, yang terlalu berlebihan dan terlalu kurang. Posisi tengah daya nafsu adalah iffah, menjaga kesucian diri, yang terletak antara mengubur nafsu dan
mengabaikan nafsu. Posisi tengah daya hewani adalah saja'ah, itu keberanian yang terletak antara daya jiwa pengecut dan daya jiwa nekat. Posisi tengah daya berpikir adalah hikmah, kebijaksanaan yang terletak antara kebodohan dan kedunguan. Kombinasi dari tiga daya jiwa ini akan membuahkan sebuah keutamaan, yaitu yang kita sebut keadilan. Keadilan adalah merupakan posisi tengah antara berbuat zalim, aniaya, atau berbuat dizalimi atau teraniaya. Setiap keutamaan jiwa mempunyai dua kutub ekstrim. Yang tengah adalah terpuji dan yang ekstrim adalah tercela. Posisi tengah yang sebenarnya adalah satu, yaitu keutamaan dan fadilah. Inilah yang akan kita coba, apa saja keutamaan itu, agar kita bisa dalam bertingkah laku mengarahkan hidup kita kepada keutamaan-keutamaan itu. Yang pertama adalah iffah, menjaga kesucian diri, adalah keutamaan jiwa bahimiyah atau nabatiyah. Keutamaan ini akan muncul pada manusia apabila nafsunya dikendalikan oleh akal, dan keburukan bila sebaliknya, yaitu akal dikendalikan oleh nafsunya. Sifat ini merupakan antara rakus atau sarah dengan dingin hati atau kumudus syahwat. Rakus adalah tenggelam dalam kenikmatan dan melampaui batas-batas. Sedangkan kumus syahwat adalah tidak mau berusaha untuk memperoleh kenikmatan yang baik sebatas yang diperlukan oleh tubuh kita. Hidup apatis bahkan mengharapkan balas kasihan orang lain, itu adalah tidak baik, dingin hati. Saja'ah atau keberanian merupakan keutamaan dari jiwa ghadabiyah. Keutamaan ini muncul pada manusia sewaktu nafsunya dibimbing oleh jiwa natikah atau akal. Sifat ini merupakan pertengahan antara pengecut dengan nekat. Pengecut adalah takut terhadap sesuatu yang seharusnya tidak diikuti. Sebab itu pengecut digolongkan sebagai ekstrim kekurangan. Adapun nekat digolongkan terlalu berani terhadap sesuatu yang seharusnya tidak perlu sikap ini. Oleh sebab itu, sikap nekat digolongkan sebagai ekstrim berlebihan. Al-hikmah, kebijaksanaan, adalah suatu keadaan jiwa yang memungkinkan seseorang membedakan mana yang hak benar dari yang batil salah, yang wajib dengan yang tidak wajib, dalam semua keadaan secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Kebijaksanaan adalah pertengahan antara kelancangan dan kebodohan. Kelancangan yang dimaksud adalah penggunaan daya pikir yang tidak tepat, sedangkan kebodohan adalah membekukannya dan tidak menggunakannya untuk berpikir walaupun kita punya kemampuan untuk berpikir. Yang selanjutnya adalah adil. Adil adalah merupakan gabungan dari tiga keutamaan jiwa. Dikatakan demikian karena seorang tidak dapat disebut sebagai kesatria jika ia tidak adil. Demikian pula seseorang tidak dapat disebut pemberi jika dia tidak mengetahui keadilan dan juga mengetahui dirinya. Seorang hakim tidak akan memperoleh hikmah jika ia tidak menegakkan keadilan dalam berbagai pengetahuannya dan tidak menjauhkan dirinya dari sifat kelancangan dan bodoh. Dengan demikian, manusia tidak akan dikatakan adil jika ia mengetahui cara mengharmonisasikan al-hikmah, saja'ah, dan iffah. Keadilan sebagai pertengahan antara zulum dan inzilam,
yaitu zalim, berarti memperoleh hak milik dari sumber atau cara yang tidak semestinya atau berbuat aniaya. Adapun inzulim adalah menyerahkan hak milik kepada yang tidak semestinya atau dengan cara yang tidak semestinya teraniaya. Keadilan ini merupakan gabungan dari semua keutamaan. Karenanya ia hanya akan tercapai jika setiap jiwa mewujudkan masing-masing keutamaannya. Keempat keutamaan akhlak tersebut merupakan pokok atau induk dari akhlak yang mulia atau akhlakul mahmudah. Akhlak mulia yang lainnya seperti jujur, ikhlas, kasih sayang, hemat, sebagainya merupakan cabang dari akhlak tersebut. Kaum muslimin, mari kita coba mencari atau mengetahui apa sih tanda-tanda dari masing-masing keutamaan itu. Tanda-tanda keutamaan bijaksana yaitu tajam intelijensi, kuat ingatan, rasionalitas, ketangkasan berpikir, kejernihan ingatan dan pemikiran, mudah dalam belajar, fasih dalam membaca, keteguhan iman dan hati, bersahabat, murah hati dan rendah hati, serta tenang. Sedangkan tanda-tanda orang yang saja'ah atau pemberani adalah berjiwa besar, pantang menyerah, tenang, ulet, sabar, murah hati, menahan diri atau tahu diri, tegas, bekerja keras, dan kemudian ramah serta pemaaf. Sedangkan terakhir, tanda-tanda orang memiliki iffah yaitu punya malu, tenang dalam mengendalikan hawa nafsu, tidak terlalu suka kenikmatan fisik, suka memberi dan tidak suka diberi, tidak berlebihan dalam makan dan minum, meninggalkan sesuatu yang tidak baik, dan warak. Itulah beberapa contoh orang-orang yang memiliki keutamaan kebijaksanaan, keutamaan saja'ah, dan keutamaan dari iffah. Mudah-mudahan kita dalam puasa ini dilatih untuk punya daya iffah, punya daya saja'ah, punya daya hikmah. Karena itu mari kita optimalkan puasa kita ini, melatih daya-daya jiwa kita ini agar akhirnya nanti kita masuk orang-orang yang fadilah dalam hidup kita ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.